Halo teman-teman semua. Balik lagi bersama kita di channel yang sama, di jam yang sama kira-kira ya, seperti kemarin. Bersama saya Jamie, saya Daya, gue Rosadi, dan ada teman saya satu lagi dari Thailand namanya Langtong ya. Tuan rumah. Jadi kita tour nih. Tur, pindah-pindah tempat. Alatnya kita bawa kemana-mana pokoknya. Seperti biasa kita mau bahas film-film ya. Film-film recommended pastinya buat kalian. Sebenarnya kita punya stok film yang banyak. Tapi nggak sempat ditonton gitu ya, gengs. Nah, ini yang kemarin sempat kita tonton, ini yang kita mau bahas itu film apa ini, Bay? Film The Ritual. Genrenya horor ya, bro? Horor apa thriller? Film setan. Film soket, ya. Ada setannya? Kagak. Ya, gue males. Gue kalau nonton film setan tuh suka ngagetin gitu-gitu. Bikin jantung dak-dik-duk gitu. Mana gitu ya? Dak-dik. Duk. Ya, oke. Daripada dudidam. Oke, ini filmnya ini asalnya dari Inggris ya. Rilis tahun 2017. Genrenya horor yang disutradarai oleh Adam Bruckner. David Bromsek. David Bruckner. David Beckham. Siapa? Yang benar. David Bruckner. David Bruckner. Adam Levine. Jadi diadaptasi dari novel karangan Adam Neville. Adam Levine bapak lu. Yang benar siapa? Adam Neville. Dengan judul yang sama, The Ritual. Oke, jadi sebenarnya kalau film-film yang kayak gini nih, film inilah apa? Gua kurang suka nih karena nggak ada ceweknya di film ini. Jadi yang lihat laki-laki semua, mana cuma 4 orang lagi kan? 4 orang main di gunung lagi. Kan biasanya ada yang cakepnya gitu, mendingan ya. Tapi nih film nih ada di Netflix ya. Jadi untuk kalian yang nyari gampang, tinggal ke Netflix ada. Yang 30 ribuan itu ya? Iya pasti. Akun sharing 30.000 banyak tuh di Instagram. 30.000 sebulan, sehari 1.000 lu. 1.000 Asik kan? Itu legal apa ilegal sih? Nggak tahu. Masing-masing itu. Masing-masing. Oke, bagaimana serunya film The Ritual ini kita bahas. The Ritual adalah film asal Inggris persembahan Netflix yang rilis tahun 2017. Film ini disutradarai oleh David Bruckner dan diadaptasi dari novel karangan Adam Neville dengan judul yang sama. Bercerita tentang 4 sahabat semasa mereka kuliah dulu. Di antaranya adalah Luke yang diperankan oleh Rafe Spall, Dom yang diperankan oleh Sam Trutton, Hutch yang diperankan oleh Rob James Collier, dan Phil yang diperankan oleh Harsher Ali. Keempatnya melakukan perjalanan hiking di sepanjang Kungsleden Kings Trail terletak di Taman Nasional Sarek, Swedia Utara, yang menurut kisah dongeng diciptakan oleh palunya para dewa Nordik demi menghormati kawannya Robert yang diperankan oleh Paul Reid yang tewas dalam sebuah insiden perampokan ketika hendak membeli minuman di minimarket tempat mereka berkumpul 6 bulan sebelumnya. Dalam perjalanannya kembali pulang, setelah menghabiskan 2 malam menikmati momen keindahan deretan pegunungan, seperti mantra ajaib membuat rombongan anak kota ini terlena. Saat salah satu rekan mereka, Dom, yang sembarangan berkata kotor, mengalami insiden yang menyebabkan pergelangan kakinya terkilir, mengganggu kemampuannya berjalan normal. Untuk memangkas jarak dan waktu perjalanan, mereka kompak memutuskan untuk mengambil jalur alternatif dengan memasuki area hutan. Hanya selang beberapa waktu, mereka menemukan banyak hal-hal yang janggal dan mengerikan, seperti bangkai rusa yang tergantung di pepohonan, ditambah elemen-elemen pagan atau simbol aneh praktek ilmu hitam seperti patung tanpa kepala yang mereka lihat ketika mencoba bermalam karena hujan deras di kabin reot yang sepertinya telah ditinggalkan oleh penghuninya. Luke yang merupakan karakter utama di sini mengalami mimpi buruk berupa visual kejadian meninggalnya Rob di tangan perampok. Namun mimpi buruk malam itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya.
Ia terbangun di luar gubuk dengan luka tusuk aneh di dadanya saat ia sadar. Tidak lama kemudian, terdengar suara Hutch yang ketakutan dari dalam dengan kondisi celananya yang basah oleh air kencingnya sendiri. Sementara Dom dipojokkan gemetar ketakutan sambil memanggil-manggil nama istrinya. Dan Phil yang sedikit lebih mengerikan. Ia terlihat tanpa pakaian di badannya dan sedang menyembah patung berhala tanpa kepala yang terbuat dari kayu. Seolah-olah ada yang tidak beres dan rasa takut pun mengganggu mereka. Dengan segera, keempatnya meninggalkan kabin tersebut dan melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan, karena sudah terlambat untuk kembali ke titik awal mereka berangkat. Dan ternyata hanya membuat mereka menghabiskan waktu berputar-putar di tengah hutan belantara, karena pada akhirnya mereka kembali pada kabin yang sebelumnya mereka singgahi, seperti labirin yang tiada ujungnya. Saat Luke berinisiatif memanjat punggung bukit mencari jalur keluar hutan, sambil menunggu Dom istirahat karena kakinya yang terkilir, Luke melihat bayangan monster besar dari kejauhan yang bentuknya mencerminkan patung berhala yang pernah mereka lihat di kabin sebelumnya. Konon diceritakan penduduk setempat dengan sebutan Jotun, anak haram dari Loki, makhluk yang kuat dalam mitologi Norse. Saat ia mencoba mendiskusikan hasil temuannya dengan rekan-rekannya, Dom berpendapat bahwa Luke telah berbohong. Sebuah argumen terjadi antara keduanya, berselisih paham atas kematian salah satu temannya, Rob. Dom merasa Luke tidak memiliki sikap solidarisme dan berusaha membela temannya saat Rob dibunuh oleh perampok. Ketika keempatnya terus berjalan, mereka menemukan barang bekas seperti identitas pendaki lainnya yang sudah ditinggalkan. Temuan tersebut menambah tingkat frustasi mereka oleh atmosfer mencekam dan landscape hutan yang angker. Pada malam hari saat mereka hendak beristirahat dengan tenda tidurnya masing-masing, Luke kembali mengalami mimpi buruk lain. Lagi-lagi sebuah visual bayangan kematian Rob. Mendengar jeritan Phil dan melihat bahwa tenda Hutch kosong yang ternyata Hutch telah dibawa oleh makhluk besar tersebut. Ketiganya berusaha masuk lebih dalam ke area hutan untuk mencarinya. Saat fajar, mereka baru menyadari bahwa telah tersesat dan memutuskan melanjutkan pencarian tanpa perbekalan. Seketika mereka dikagetkan dengan tubuh Hutch yang tertusuk di antara pohon dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah menutupi jasad Hutch dengan potongan kayu dan mengambil kompas di sakunya, mereka bergegas melanjutkan perjalanannya mencari jalan keluar dari hutan, karena mereka sadar ancaman dari makhluk besar tersebut. Satu persatu mereka diburu oleh makhluk besar yang belum mau menampakkan wujudnya sepanjang film. Setelah Hutch terbunuh, Phil pun mengalami hal yang sama, tewas bersimbah darah diterkam oleh makhluk besar, dan hanya menyisakan Luke dan Dom. Saat keduanya berusaha lari dari kejaran makhluk besar itu, mereka melihat obor yang mengarahkan mereka ke sebuah pemukiman, yang sekilas merupakan secercah harapan untuk Phil dan Dom bisa selamat dan bertahan hidup. Sebelum akhirnya menyadari orang-orang yang mereka temui ternyata para pemuja makhluk besar tersebut. Keduanya ditangkap dan dikurung di dalam ruangan. Tak lama kemudian, seorang wanita tua atau seorang dukun datang menemuinya dan memeriksa tanda luka tusukan di dada Luke. Dia menurunkan pakaiannya, mengindikasikan bahwa Luke telah menjadi budak dari makhluk tersebut. Saat wanita tua itu beranjak pergi, ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa Dom, karena Dom berbeda, tidak memiliki luka yang sama seperti Luke. Dom dibawa keluar dan diikat di tiang untuk dijadikan tumbal. Saat siang berganti malam, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Sepintas Dom melihat bayangan istrinya yang datang, dan tidak lama kemudian bayangan itu berubah menjadi makhluk besar dengan tatapan matanya yang terlihat samar, yang segera membawanya masuk ke hutan. Luke berusaha kabur melepaskan ikatannya dan memberanikan diri.
Dia beranjak ke lantai atas kabin berbekal obor di tangannya. Ia membuka pintu dan menemukan kumpulan patung berupa mumi yang setengah hidup. Merasa kesal setelah apa yang terjadi pada dia dan teman-temannya, Luke lantas membakar semua patung-patung tersebut. Tindakan ini rupanya menarik perhatian makhluk besar dari dalam hutan. Makhluk itu terlihat kesal dan marah melihat semua pemukiman terbakar. Makhluk itu membunuh dan membantai semua para pemujanya. Dari kejauhan, saat Luke berusaha kabur, ia melihat makhluk tersebut sedang menggantung salah satu pemujanya. Ia membidik dan menembaknya. Makhluk itu mengetahui dan berusaha mengejarnya. Saat Luke jatuh dan tertangkap, makhluk besar tersebut mencoba untuk melumpuhkan pikiran Luke dengan menyebabkan halusinasi dari mimpi buruknya yang berulang. Memaksanya berlutut beberapa kali, menawarkan Luke kesempatan untuk menyerah dan menjadi pemujanya. Beberapa kali Luke berusaha melepaskan cengkraman makhluk itu. Ia menggunakan kapak untuk memukul kepala makhluk tersebut. Berusaha lari, ia mengikuti arah sinar matahari yang pada akhirnya ia selamat dan berhasil keluar dari hutan dan ancaman makhluk besar yang mencoba menangkapnya. Terlihat makhluk besar itu mengaum pada Luke dan sebaliknya Luke juga berteriak keras ke arah makhluk tersebut, seperti mengejek, meledek bahwa ia bisa selamat. Itu dia film yang sudah dibahas ya. Judulnya tadi apa? The Ritual. The Ritual. Filmnya asik banget ini. Asik banget. Yang gue lihat asik ternyata nih di film ini tuh visual film ya. Keren banget. Apa sinematik. Tonnya juga keren. Susah itu kayaknya. Emang Netflix sih filmnya gitu asik-asik ya. Visualnya asik banget. Dari itunya udah mantap banget itu. Pokoknya matanya tuh enak tuh matanya. Mata lu Dimanjain banget pokoknya. Iya, dimanjain benar. Hijau-hijau gitu ya kan. Kakanan gunung ya kan. Emang yang hijau-hijau tuh enak ya? Iya, kan hutan-hutan gitu ya kan. Perbukitan. Kayak kue talam. Dadar gulung itu enak loh. Terus ini cerita itu diangkat sebenarnya dari dongeng ya. Dari urban legendnya Swedia, bangsa Nordik. Itu urban legendnya itu bahwa daerah itu tuh dibangun sama dewa-dewa ya. Iya, Daerah dibangun oleh dewa-dewa. Pegunungan itu dibangun oleh palu-palunya dewa Nordik itulah. Agak mirip sama Tangkuban Perahu. Oh iya, bisa dibilang seperti itulah. Cuman kalau Tangkuban Perahu itu agak ya. Cuman kalau Tangkuban Perahu itu ceritanya kan agak gimana gitu ya. Gue justru nggak tahu Tangkuban Perahu kenapa itu. Itu anaknya demen sama mamanya. Oh iya. Balik kan. Oh iya. Yang kayak di film itu. Tangkuban Perahu drama keluarga ya. Ikatan cinta. Drama keluarga. Terus bentuk monster. Monsternya agak aneh bentuknya nih. Dia tinggi setinggi pohon pinus ya. Terus ini monsternya badannya jerapah. Terus kepalanya manusia, badan manusia. Iya, jadi kepala hewan ini tuh badan manusia. Terus tanduknya patung yang disembah sama orang-orang itu. Iya, seperti bentuknya kayak patung yang ini sembah sama Para pemuja. Rahasia, pemuja rahasia. Iya Iya lah kan dia rahasia dong. Iya. Kalau nggak rahasia, pokoknya asik deh nih filmnya. Asik banget. Asik banget. Jadi recommended banget buat kalian. ternyata film ini nggak ada setannya, gengs. nggak ada. Gua takut. Gua takut. Jadi kalau kalian ngarepin jump scare gitu, film ini nggak ada. Nggak ada. Gitu. Cuma ceritanya sih sangat menarik banget, alur ceritanya itu. Jadi kita mau minta nih sama teman-teman semua rekomendasi film-film apa lagi yang mau kita bahas. Ini kedepannya kita Kedepannya. bahas film apa? Tolong tulis di komentar. Wah, itu, Pak, ngesap yang
Ntar aja. Iya di komen aja ntar lah. Ya, di Lu komen aja. pokoknya minta lah rekomendasi. Iya, tulis di kolom Kalau komentar. saya minta, Bagus. nanti ini kan gak enak juga. Temen-temen yang lain aja yang Agak melebar ya Anda itu. Jadi panjang durasinya, tapi nggak ada isinya bangsat. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan film-film selanjutnya ya. Semoga tetap asik, semoga tetap ceria. Thank you. Sampai jumpa. Thank you. Bye-bye.